Halo semuanya, perkenalkan nama saya Leonardo Hamonangan Panjaitan, mahasiswa dari Universitas Kristen Indonesia, Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Elektro dengan NIM 2252050014. Saat ini saya mengikuti program pertukaran mahasiswa merdeka di Universitas Fajar, Kota Makassar. Dalam kesempatan video kali ini, saya mau mengajak teman-teman untuk mengikuti kegiatan modul Nusantara 4 kami, yaitu Refleksi 2. Refleksi 2 kali ini, kami mengangkat tema toleransi umat beragama. Sejatinya, negara Indonesia telah menetapkan semboyan negara kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda namun tetap satu juga. Namun pengimplementasiannya tidak begitu dengan baik. Di Indonesia sendiri masih kerap terjadi tindak kekerasan dan intimidasi terhadap umat beragama. Contohnya, pelarangan pembangunan rumah ibadah, pembubaran rumah ibadah, bahkan sampai pengeboman rumah ibadah. Hal ini memang dilakukan oleh oknum-oknum yang mengatasnamakan satu kelompok agama lain. Namun tak jarang pula pemuka-pemuka agama yang menjadi salah satu narasumber atau pengkhotbah dalam suatu kegiatan mengangkat atau menyinggung agama lain. Hal ini yang menjadi salah satu pemicu perpecahannya antar umat beragama di Indonesia. Dan tak jarang hal yang diangkat atau yang disinggung tidak sesuai dengan ajaran agama tersebut, sehingga hal ini membuat umat penganut agama tersebut marah. Hal itu sungguh wajar. Maka dari itu, saya mengajak semua teman-teman, semua masyarakat Indonesia, mari hidup rukun, mari hidup toleransi, mari saling menghargai dan menghormati. Tidak perlu usik atas agama lainnya, sebab saya percaya bahwa semua agama yang di Indonesia selalu mengajarkan dan mengutamakan kebaikan dan kerukunan. Jika kerukunan tersebut dapat kita implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, maka sungguh Indonesia adalah negara satu kesatuan yang tidak bisa dicerai-beraikan dengan cara apapun. Sedikit cuplikan dari Bapak Ustadz Badarudin yang saya kutip, di mana beliau mengajarkan kepada kita untuk hidup toleransi. Beginilah cuplikannya. Check it out. Seperti di Indonesia, kita berada dalam sebuah negara yang disebut Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan yang menariknya, Indonesia ini adalah simbol daripada semua itu. Di mana kita paham itu beribu-ribu suku bangsa yang ada di Indonesia, ya. Jadi makanya kita punya prinsip apa? Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi satu juga, ya. Berbeda-beda artinya dari sisi penciptaan, dari sisi suku, bangsa-bangsa, tapi kita satu dalam bingkai namanya NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, ya. Jadi itu yang kedua, ukhuwah wataniyah. Jadi kita tidak ada sekat-sekat. Yang jelas kita satu Indonesia, mau dari Papua, mau dari Aceh, mau dari Jawa, mau dari mana, kita dibingkai dalam sebuah bingkai disebut dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan bisa mempersatukan kita adalah dasar negara kita apa? Pancasila, iya, Pancasila. Kemudian yang ketiga ada ukhuwah Islamiyah. Ini internal umat beragama, umat Islamiyah. Ukhuwah Islamiyah artinya persaudaraan antara sesama Muslim. Ya, karena perlu teman-teman ketahui di dalam Islam itu sendiri ada yang kalau kita berbicara masalah perbedaan, ada perbedaan yang disebut dengan perbedaan dalam mazhab itu perbedaan pemikiran dalam hal-hal yang sifatnya ya memang butuh untuk toleransi di dalamnya. Ya, jadi itu tiga ya ukhuwah yang harus dirawat dan dipelihara. Kemudian teman-teman sekalian, untuk membangun semua itu ada tiga hal yang harus kita perhatikan.
yaitu kita harus ada yang disebut dengan wasatiyah. Wasatiyah itu maksudnya, wasat itu maksudnya pertengahan, jadi berimbang. Ya, wasat itu artinya dia berimbang, jadi dia bersikap adil, tapi ada adil secara betul ya, disebut dengan i'tidal. Dia pertengahan, maksudnya bahwasanya di dalam merawat kebersamaan, kebinekaan, dalam merawat keberagaman, kita harus tidak berada dalam sifat ekstrim yang berlebihan, baik ekstrim kanan maupun ekstrim kiri, gitu ya, itu tidak berlebihan. Jadi kalau di dalam Islam itu misalnya, tapi jangan dilihat dari simbol-simbol ya. Jadi sekarang kemarin kan kita lagi Islam itu digambarkan dengan simbol-simbol. Misalnya maaf, ada yang mensimbolkan dalam tanda petik teroris dengan simbol-simbol tertentu, padahal itu tidak ya. Nah, seperti maaf, ada yang mensimbolkan ciri-cirinya itu teroris pakai jenggot.